Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran oleh Yang Maha Kuasa dalam pembelajaran kita hari ini. Saya persilakan kepada kakak kelas untuk memimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Selanjutnya yaitu saya akan mengabsen adik-adik untuk mengetahui ada yang berhalangan atau tidak. Nil, Hadir. Lisa, Hadir. Mei. Hadir. Oke, jadi semuanya hadir hari ini ya. Ya kak. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat mengetahui kelainan pada sistem gerak dan siswa dapat menyebabkan kelainan pada sistem gerak. Itulah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita masuk pada materi hari ini yaitu kelainan dan gangguan pada sistem gerak. Nah, di mana telah dipelajari bahwa sistem gerak itu terdapat 3 bagian. Yang pertama itu tulang, yang kemudian sendi dan otot. Kita bisa berdiri itu karena adanya tulang, dan kita bisa bengkokkan tangan itu karena ada namanya sendi. Oke, jadi kelainan pada sistem gerak itu ada 3. Yang pertama kelainan dan gangguan pada tulang. Jadi ini adalah gangguan pada tulang. Yang pertama ada retak tulang. Di mana retak tulang ini terjadi apabila retaknya tulang pipa disebabkan karena kecelakaan. Kemudian patah tulang atau fraktura itu disebabkan karena kecelakaan. Nah, patah tulang ini dibagi menjadi 2, ada patah tulang terbuka dan ada patah tulang tertutup. Patah tulang terbuka itu terjadi apabila patahnya tulang menembus otot atau kulit. Kemudian patah tulang tertutup itu terjadi apabila patahnya tulang tidak menembus kulit dan otot. Selanjutnya yaitu polio. Nah, polio ini merupakan penyakit di mana keadaan tulang menjadi lumpuh karena infeksi virus polio. Selanjutnya yaitu sifilis. Sifilis merupakan penyakit di mana keadaan tulang menjadi lumpuh layu karena infeksi bakteri Treponema pallidum.
Adik-adik, apakah ada yang tidak dipaham dari penjelasan kakak sebelumnya? Tadi apakah ada yang tidak dimengerti atau ingin ditanyakan? Saya. Oke, silakan. Apa itu Treponema palladium? Jadi Treponema palladium ini merupakan salah satu bakteri anggota phylum Spirochaetae. Bakteri ini berbentuk spiral. Selanjutnya yaitu layu sendi. Nah, layu sendi ini merupakan keadaan tulang yang tidak berdaya karena kerusakan pada diskus epiphyse. Selanjutnya yaitu kelainan pada. Jadi kelainan pada tulang belakang ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama itu skylosis. Nah, skylosis ini merupakan tulang belakang yang bengkok ke kiri atau ke kanan. Kemudian kyphosis merupakan tulang belakang yang bengkok ke belakang atau bongkok. Apakah ada yang bongkok di sini? Tidak ada. Oh iya, oke. Alhamdulillah kalau tidak ada ya. Selanjutnya yaitu lordosis. Nah, lordosis ini merupakan tulang belakang yang bengkok ke depan. Selanjutnya yaitu subluxasi. Nah, merupakan gangguan yang terjadi pada daerah vertebrata leher sehingga posisi kepala mengalami perubahan jadi ke arah kanan atau kiri. Selanjutnya yaitu osteoporosis. Nah, osteoporosis ini yaitu keadaan tulang yang rapuh dan dapat patah. Kemudian selanjutnya yaitu rahitis. Nah, rahitis ini merupakan penyakit tulang di mana tulang kurang keras karena kekurangan vitamin D. Akibat rahitis ada tulang kaki yang menjadi bengkok sehingga tampak membentuk huruf O dan X. Rahitis dapat pula menyebabkan penyakit dada terapi yang batang tulang belakang memendek. Kemudian selanjutnya yaitu osteomalacia. Nah, osteomalacia ini terjadi kelembatan proses osifikasi pada saat bayi. Jika telah dewasa biasanya akan menimbulkan pembentukan kaki yang bertipe O atau X. Ada kan biasa lihat itu kakinya berbentuk O atau X? Tidak pernah. Tidak pernah ya? Nanti kita lihat contoh di Google. Selanjutnya yaitu mikrocephalus. Nah, mikrocephalus ini yaitu kepala kecil karena pertumbuhan tulang tengkorak terhambat akibat kurangnya zat kapur. Pembentukan tulang tengkorak pada waktu bayi. Akibatnya lebih lanjut dan berdampak pada gangguan mental. Selanjutnya yaitu TBC tulang. TBC tulang ini biasanya terjadi akibat adanya penyakit TBC atau tumor ganas sehingga menyebabkan rusaknya tulang dan membusuk. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu kelainan pada Nah, inilah beberapa kelainan pada sendi. Yang pertama itu reumatik. Dan yang kedua radang sendi. Nah, radang sendi ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu artritis eksudatif, yaitu radang yang terjadi pada cairan sinovial sehingga menimbulkan rasa ngilu pada saat digerakkan. Kemudian selanjutnya yaitu artritis zika, yaitu berkurangnya minyak sinovial pada rongga sendi yang disebabkan oleh virus, misalnya HIV. Tiga yaitu osteoartritis, merupakan artritis yang disebabkan oleh
penipisan kartilago sehingga gerak sendi jadi terganggu. Dan yang keempat atau terakhir guatatritis merupakan artritis yang disebabkan karena kegagalan metabolisme asam urat sehingga terjadi penimbunan asam urat dalam sendi. Kemudian yang ketiga yaitu memar. Nah, memar ini terjadi disebabkan karena adanya kerusakan pada selaput sendi yang menyebabkan sendi bergeser. Kemudian dislokasi. Dislokasi merupakan keadaan di mana sendi bergeser dari kedudukan semula karena ligmen atau jaringan pengangkutnya rusak. Kemudian ure sendi. Nah, ure sendi ini ure sendi merupakan terlepasnya ujung tulang dan selaput sendi. Keselau atau terkilir terjadi akibat gerakan mendadak yang tak terbiasa dilakukan, yang dapat menyebabkan rasa sakit yang hebat disertai pembengkakan. Siapa yang pernah keselau atau terkilir? Ibu. Bagaimana rasanya? Sakit. Kemudian ankylosis. Ankylosis merupakan gangguan pada sendi di mana tulang tidak dapat digerakkan lagi. Dari penjelasan tadi mengenai tentang kelainan pada penyakit sendi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Oke, silakan. Kenapa sendi kita berbunyi krek? Nah, sendi kita dapat berbunyi krek itu karena di dalam tulang persendian itu kita mempunyai selaput sendi atau membran sinovial yang menghasilkan minyak sinovial. Jadi cairan sinovial ini berfungsi sebagai pelumas sehingga gesekan berjalan lancar atau halus dan tidak menimbulkan rasa sakit atau nyeri. Minyak sinovial ini mengandung berbagai jenis nutrisi dan campuran gas oksigen atau nitrogen dan karbon. Nah, di dalam sendi juga terdapat tendon atau ligmen, menjadi penyebab timbulnya bunyi. Jaringan lunak di persendian ini mirip dengan karet yang mengikat otot dan ujung tulang, atau mengikat satu tulang dengan tulang lainnya agar tidak lepas. Saat persendian digerakkan, kadang-kadang tendon dan ligmen lepas dari tempatnya dan menimbulkan bunyi. Jadi itulah mengapa biasanya sendi kita berbunyi krek akibat adanya minyak sinovial. Jadi minyak sinovial ini berfungsi sebagai pelumas. Dan yang ketiga yaitu kelainan dan gangguan pada otot. Yang pertama trofi. Dan yang kedua tidak adalah kelainan pada otot. Yang pertama yaitu atrofi. Nah, atrofi ini merupakan satu keadaan mengecilnya otot sehingga kehilangan kemampuan berkontraksi. Kemudian hipertrofi. Hipertrofi otot merupakan kebalikan dari atrofi otot, yaitu otot menjadi besar dan lebih kuat.
Hipertrofi otot dapat disebabkan oleh aktivitas yang berlebihan seperti bekerja dan berolahraga. Kemudian itu tetanus. Tetanus adalah otot yang terus-menerus berkontraksi akibat serangan bakteri Clostridium tetani. Kemudian kaku leher. Nah, kaku leher ini biasanya terjadi karena adanya peradangan pada otot leher akibat gerakan yang salah atau hentakan secara mendadak. Leher menjadi sakit dan kaku apabila digerakkan. Kemudian miasthenia gravis. Miasthenia gravis ini adalah melemahnya otot secara berangsur-angsur sehingga menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian. Kemudian hernia abdominalis terjadi pada saat biasanya terjadi karena adanya sobekan dinding otot perut sehingga usus turun ke bawah dan masuk ke dalam rongga perut. Kemudian kram atau kejang otot terjadi karena kontraksi otot yang terus-menerus atau bekerja terlalu berat sehingga otot mengejang dan terasa sakit. Kram juga dapat terjadi karena cuaca dingin atau gejala ketidakseimbangan air dan ion di dalam tubuh. Nah, itulah penjelasan dari kelainan dan gangguan pada otot. Oke, untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Kakak mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.